Senang bisa berjumpa lagi di rumah Tuhan. Ini anugerah bagi kita. Tuhan sediakan satu hari untuk kita bisa bersekutu dengan beliau di rumahnya. Pagi ini saya mau berkhotbah tentang hidup di dalam Yesus. Ada hidup yang lebih baik. Di dalam Yesus ada hidup yang lebih baik. Yohanes 10 ayat 9 berkata seperti ini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan tidak menjanjikan hidup berkelimpahan, tapi Tuhan menawarkan di dalam Dia hidup yang lebih baik. Di dalam Tuhan ada janji hidup yang lebih baik. Itulah sebabnya kita percaya kepada Kristus. Dan saya mendorong kita untuk lebih bersungguh-sungguh kepada Dia. Anugerah ini disediakan Tuhan. Beliau berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Maka masuklah melalui beliau. Ditegaskan di pasal 14 ayat 6 Yohanes berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dia jalan, dialah pintu untuk selamat. Semua hal yang menyangkut keselamatan tersedia di dalam Yesus. Tidak ada sesuatu yang kurang. Keselamatan dari Dia sempurna. Dibayarnya dengan dirinya sendiri di atas Golgota. Jemaat Tuhan, tidakkah kita dapat menghargai anugerah ini? Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan menemukan padang rumput. Keluar masuknya akan baik-baik saja. Dan di ayat 10, ia akan menemukan hidup di dalam segala kelimpahan. Kalau kita tidak memiliki kemampuan menafsirkan ayat ini secara harafiah, karena keterbatasan kita menguasai bahasa aslinya dan budaya saat ditulis ayat ini. Tetapi hidup dalam segala kelimpahan itu pasti baik adanya. Hidup dalam segala kelimpahan itu pasti bermaksud, bertujuan baik adanya. Di dalam Yesus ada hidup yang lebih baik. Yesaya pasal 9 memberikan penegasan hidup yang lebih baik itu berkaitan dengan yang pertama. Beliau menulis pasal 9 ayat 1 berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam
di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mereka yang di dalam Yesus, kata Yesaya, akan hidup di dalam terang. Kegelapan tidak menguasainya. Hidup di dalam terang pasti lebih baik. Hidup di dalam terang pasti lebih baik. Tidak ada yang baik di dalam kegelapan. Kita suka berjalan, lalu di ujung jalan pada awal kita masuk, suka ada tulisan jalan buntu. Di dalam Tuhan kita tidak menemukan jalan seperti itu. Jalan di dalam Tuhan selalu jalan yang terbuka. Itu yang kita katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Itulah hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, kita berjalan di dalam terang. Kita berjalan di jalan yang terbuka. Saya dorong selagi masih ada waktu, manfaatkan anugerah ini. Sebab ada waktunya semua anugerah akan diambil. Saya tidak tahu kenapa banyak orang percaya masih suka aras-arasan, masih suka setengah-setengah hati ikut Yesus. Anugerah di dalam Yesus sangat besar. Siapa yang berjalan bersama Yesus, dia berjalan di dalam terang. Yohanes 1 ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu ialah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Di dalam Yesus kita dipertemukan di dalam terang. Ada satu kalimat yang Tuhan taruh di hati saya saat saya mempersiapkan firman ini. Pada waktu kita menjadi orang Kristen, jangan lupa kita dipertemukan dengan seorang pribadi yang bernama Yesus yang Maha Kuasa, Maha Penolong. Tetapi kalau kita beragama saja, kita diperhadapkan dengan hukum agama. Itulah sebabnya orang yang berjumpa dengan Yesus ada hidup yang lebih baik. Di dalam kekristenan kita berjumpa dengan pribadi, bukan hukum agama. Kalaupun ada hukum di dalam Alkitab, itu hanya untuk menolong kita lebih dekat dengan pribadi Kristus. Kita tidak hidup dengan hukum itu saja, tapi hukum itu menolong kita lebih dekat dengan Tuhan Juru Selamat kita. Yesaya memberitahu yang kedua, anugerah yang kita temukan di dalam Yesus. Ayat 2 berkata, pasal 9, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Tadi WL kita
berulang kali mengingatkan kita, menanyakan kita, siapa yang berbahagia? Itu betul, seharusnya kita bahagia di dalam Yesus. Saya selalu berkata begini kepada Tuhan, Engkau mau jawab doa saya atau Kau tidak menjawab doa saya akan tetap berseru kepada Tuhan. Saya tidak akan memaksa beliau untuk menjawab segala permohonan saya, tetapi saya harus memaksa diri saya untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan memberi saya waktu, kesempatan bisa bertemu beliau secara pribadi, bercakap-cakap saja, itu bagiku sudah anugerah. Karena di dalam Dia ada sukacita. Kalaupun tidak materi, minimal sukacita tersedia di dalam beliau. Ada suasana yang berbeda kalau saya dekat dengan Tuhan. Kalau kita bisa contohkan, kita bertemu siapa saja akan berbeda suasananya. Kita bertemu anak, berbeda suasananya. Kita bertemu pasangan hidup kita, suasananya juga akan berbeda. Sama dengan kalau kita ketemu Tuhan, suasananya akan penuh dengan sukacita. Yesus menawarkan hidup yang lebih baik. Sukacita yang ditawarkan Yesus bukan sukacita seperti waktu kita menonton hiburan, lawakan. Tapi seperti sukacita di waktu panen. Seperti sukacita waktu membagi-bagi jarahan hasil perang. Itu yang dipakai oleh Alkitab. Maka saya dorong, saya minta supaya anugerah ini selagi tersedia di dalam Tuhan. Janganlah berlambat-lambat, janganlah aras-arasan, janganlah asal Kristen. Jadilah orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Perkara yang ketiga yang disediakan Kristus sehingga hidup kita lebih baik. Bukan saja terang dan sukacita. Di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini di pasal 9. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Semua perkara yang menindas, yang menekan, beban yang membuat kita tidak merdeka, diambilnya. Tentu kita tahu hidup yang memiliki beban dengan tidak ada beban. Saya bisa membedakan hidup yang di dalam beban dan hidup dengan merdeka. Kristus menawarkan kemerdekaan. Itu yang ditulis di dalam Matius 11:28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Yesaya memberi gambaran seperti kelepasan waktu Midian dikalahkan. Kalau kita membaca
menelusuri apa maksud ayat ini. Di zaman hakim-hakim, lihat di pasal 6 dan pasal 7. Satu kali Israel ada di bawah tekanan bangsa Midian. Setiap musim panen, orang Israel panen, bangsa Midian datang untuk merusak semua. Mereka datang dengan hewan-hewannya bisa ribuan, menginjak-injak kalau itu gandum atau buah-buah yang lain. Pokoknya semua dihancurkan sampai bangsa Israel sangat melarat, makan saja tidak bisa. Mereka tertekan bertahun-tahun. Israel menderita oleh orang Midian di zaman hakim-hakim. Setiap musim panen, sebelum dipanen, Midian menghancurkan seluruh pertanian yang mau dipanen oleh Israel. Tuhan melihat Israel sudah sangat menderita, makan saja mereka tidak cukup. Dibangkitkanlah Gideon supaya dia memimpin perang melawan Midian. Guru sekolah minggu pasti paham ini. Akhirnya Gideon mengambil 1.000 tentara. Tuhan bilang itu terlalu banyak. Sampai akhirnya disaring menjadi 300 orang saja. Yaitu mereka yang teruji, yang waktu disuruh minum, mereka tidak menjulurkan lidahnya, mengambil air dari sungai. Itulah yang dipakai Alkitab menjadi contoh bagaimana Tuhan melepaskan beban, melepaskan tindasan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, tindasan seperti itu dilepaskan oleh Tuhan. Ada banyak orang kelihatan sehat tubuhnya, tapi sesungguhnya pikirannya tertindas, perasaannya terbelenggu. Inilah yang ditawarkan Yesus. Maka datanglah kepada Yesus lebih bersungguh-sungguh. Lakukanlah firman-Nya supaya hidupmu lebih baik di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang yang masuk melalui beliau sebagai pintu di ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di dalam hidup mereka yang mendekatkan hidupnya kepada Kristus. Saya garis bawahi kata tidak berkesudahan. Damai sejahtera di dalam Tuhan sudah biasa kita dengar dan biasa juga kita sebut.
Tetapi kata yang jarang kita perhatikan, damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di dalam Kristus. Jadi bukan penawaran hidup yang lebih baik yang tidak ada. Kita yang sering menganggapnya sepi, kita menganggapnya tidak terlalu penting. Seharusnya kita rebut anugerah ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi supaya kita menikmatinya. Tuhan tidak akan mati di Golgota kalau hanya sekedar membuat sebuah agama bagi kehidupan manusia di dunia ini. Kalau hanya mendirikan sebuah agama, Tuhan tidak perlu mati di kayu salib. Tuhan tidak perlu lahir di kandang domba, menanggung semua penderitaan yang ditanggungnya. Tuhan cukup munculkan seorang pintar, mungkin dapat disebut imam, mungkin dapat disebut nabi, kalau hanya mengutak-utik soal aturan agama. Tuhan menciptakan kita sejak semula supaya kita baik. Itulah sebabnya di dalam penciptaan Tuhan tidak taruh kita di lembah kekelaman, tapi Tuhan taruh kita di Taman Eden. Ubah cara berpikirmu tentang Tuhan. Situasi hidupmu janganlah membelenggu cara berpikirmu. Isi pikiran dengan Alkitab. Kejar anugerah yang ditawarkan oleh Kristus bagimu dan bagi keturunanmu. Saya puas di dalam Tuhan. Saya dapat bersaksi bahwa apa yang beliau tawarkan adalah ya dan amin. Saya bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Maka saya ingatkan pagi ini, di dalam Tuhan ada hidup yang lebih baik. Bersemangatlah selagi ada waktunya. Seperti nyanyian kita, hidup ini kesempatan. Segala sesuatu ada waktunya. Banyak orang di masa muda menyia-nyiakan banyak waktu. Sesudah tua baru menyesal. Banyak orang waktu muda tidak terlalu peduli dengan Tuhan. Tetapi setelah semua kekuatan hilang, semua kemampuan hilang, baru berteriak, Tuhan Yesus tolong, setelah terlambat. Sakit mulai menguasai, kekuatan mulai tiada, baru memanggil Tuhan, jangan terjadi. Selagi engkau masih kuat, selagi pikiranmu masih dapat menolong engkau berpikir tentang yang baik dan yang benar, datanglah kepada Yesus. Carilah Tuhan. Engkau akan keluar masuk menemui padang rumput sebagai gambaran dari pemeliharaan bagi domba-domba. Sebab konteks pasal ini bicara akulah gembala yang baik. Domba menemukan padang rumput yang hijau, itu adalah anugerah.
Anak muda, saya kasih tahu, kau beruntung sejak muda mengenal Tuhan. Karena engkau bisa lebih banyak waktu, tenaga, pikiran untuk mengenal beliau lebih dalam. Saya bersyukur sejak kanak-kanak saya sudah di dalam Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang menjagai, memelihara saya sampai hari ini sejak saya masih kanak-kanak. Dan itulah yang membuat saya mengalami banyak yang baik di dalam Tuhan. Kemarin hari Sabtu, rohku diliputi oleh roh Tuhan mendorong jemaat Bukit Sion. Jangan berlambat-lambat. Jangan tawar-tawar. Setiap ada kesempatan, gunakan. Entah konser doa namanya, entah kelompok doa namanya, entah kebaktian komisi namanya, manfaatkan untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Engkau dan saya yang berbahagia, yang diuntungkan karena beliau datang untuk membuat hidup kita lebih baik. Hargakan anugerah ini. Syukuri anugerah ini. Bawa seisi rumahmu untuk tahu kebenaran ini. Yesus sangat baik. Tidak ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan tentang beliau. Sekiranya tidak setiap doa dijawab oleh beliau. Bukan karena dia tidak sanggup, tapi karena dia sangat bijaksana. Tahu apa yang dia harus perbuat. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Jangan anggap Tuhan itu seperti bodoh, tidak tahu menjawab doa. Dia sangat tahu. Dan dia sangat tahu apa yang dia harus lakukan. Itulah sebabnya saya berkata tadi. Keputusan saya di hidup saya. Tuhan mau tolong, tidak tolong. Dia tetap Tuhan, juru selamatku. Dia penebusku. Dia mau jawab doaku atau tidak. Aku akan paksa diriku berseru kepadanya siang dan malam. Maka saya mohon kepada kita semua. Bersungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Gunakan setiap kesempatan selagi ada waktunya. Sebagai gembala, saya suka merenung hidup ini dan hidup kita semua. Ada banyak di masa tua mengalami susah yang lebih susah. Seharusnya, menurut saya, beliau-beliau yang saya pikir tidak perlu melewati hidup yang susah seperti itu. Kalau saja di masa waktu dia sehat, waktu dia kuat, betul-betul bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi setelah semua habis, seperti kelapa yang diperas, tinggal perasannya, sudah tidak ada lagi apa-apa. Baru dia angkat wajahnya ke surga, minta pertolongan. Seringkali saya berpikir kasihan betul. Kalau saja di masa dia kuat, dia tunjukkan sebuah cara hidup yang lebih baik, lebih sungguh kepada Tuhan. Pasti dia tidak
akan menanggung penderitaan yang seperti itu. Tapi terpujilah Tuhan, sekalipun kita seringkali hidup seperti itu, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Baik, Tuhan murah hati, Dia masih membuka tangannya untuk menolong. Maka kepada kita semua pagi ini saya ingatkan sebelum terlambat. Gunakan waktumu, tenagamu, seperti yang diminta oleh Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasihilah Dia. Kita yang diuntungkan kalau kita mengasihi Tuhan. Maka poinnya pagi ini, kalau engkau mau, datanglah lebih sungguh kepada Kristus, karena Dia menawarkan hidup yang lebih baik. Di dalam Yesus ada hidup yang lebih baik. Tadi saya sudah berkata, mungkin Alkitab tidak menjanjikan hidup kaya raya, tapi ada hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Saudara boleh melihat, ini saya mau saksi, lihat hidup kami. Hari lepas hari lebih baik. Hari lepas hari lebih baik. Saya tidak mengatakan teori Alkitab. Saya menceritakan kebenaran yang dapat dihidupi tentang Alkitab. Maka lakukanlah yang terbaik. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Kemarin sore kami sudah di kamar saya di bawah. Saya berdoa. Ibu Gembala ibadah bersama pemuda. Saya menikmati lawatan Tuhan. Saya merasa seperti bermakna secara fisik. Tuhan mengatakan, kasih tahu kepada jemaat Bukit Sion supaya mereka lebih bersungguh-sungguh. Jangan mereka aras-arasan, berlambat-lambat. Kejarlah anugerah itu. Itu pesannya Tuhan. Karena Tuhan menyediakan hidup yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita menikmati janji-janji Tuhan. Itu yang saya selalu jelaskan. Iman adalah percaya bahwa Alkitab pasti digenapi. Itu iman. Iman itu adalah apa yang ditulis di Alkitab adalah benar. Kita percaya itu benar dan pasti digenapi. Itulah iman. Setia kepada Yesus, itulah iman. Karena Yesus ditulis dalam Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan menguatkan iman kita.